Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz Bernanda dengan NIM 40421011. Saya adalah mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, Program Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Dalam video kali ini saya akan menerangkan beberapa materi, yaitu tentang dinasti Umayyah dengan bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar peradaban yang diampu oleh Bapak Gusan Wahyudi, Magister Pendidikan. Langsung saja, pada poin yang pertama saya akan menerangkan tentang bagaimana sih perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang berdiri sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang sekaligus menjadi khalifah pertama dari dinasti ini. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi, yaitu yang pertama tentang bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan bidang ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan yang terakhir yaitu pada bidang militer. Dinasti Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik, yaitu yang pertama membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan membangun sekolah studi kedokteran. Itu perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Yang poin kedua yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Setelah kita tahu perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah, kita juga harus tahu yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Ilmu yang berkembang pada masa ini yaitu adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarikh. Selain itu, berkembang juga pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain yaitu yang pertama yaitu kota Damaskus, kota Kufah, kota Mekah, kota Madinah, kota Mesir, kota Cordova, kota Granada, dan dengan masjid sebagai pusat pengajarannya. Ya, berarti pada masa itu semua yang belajar ilmu pengetahuan di kota-kota tersebut yaitu semuanya bertempat di dalam masjid. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang para tokoh dan peranannya pada masa dinasti Umayyah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan Islam, perkembangan dengan ilmu pengetahuan juga. Berarti yang selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang para tokoh pada masa dinasti Umayyah dan peranannya apa sih pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu tokoh yang di dalam bidang ilmu keagamaan. Yang pertama ada Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran. Yang kedua ada Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah seorang ahli ilmu kimia yang bermukim di Mekah. Yang ketiga ada Asim bin Abi Nujud. Beliau adalah seorang ahli tafsir juga, dan beliau adalah pakar ilmu qiraatil Quran. Yang kedua ada tokoh di bidang seni bahasa dan budaya. Yang pertama saya mengambil dari tokoh Ar-Raj.
Ar-Raj adalah seorang pakar bahasa dan sastra. Yang kedua ada Abu Najm dan Al-Raj. Beliau adalah seorang pakar sastra juga, pakar sastra bahasa dan sastra. Yang ketiga ada Al-Farasdak. Beliau adalah seorang penyair yang sangat terkenal pada masanya. Yang ketiga yaitu tokoh di bidang kemiliteran. Yang pertama yaitu Jenderal Muhammad bin Qasim. Peranannya yaitu sangat penting sekali dalam memperluas wilayah Islam ke dunia India. Ia dapat melakukan Punjab, Lahore, dan Pakistan. Yang kedua ada Jenderal Uqbah bin Nafi. Peran pentingnya yaitu dapat menaklukkan daerah Afrika Tengah sampai ke selatan Tunisia. Wilayah yang ditaklukkannya terus dijadikan sebagai kota militer yang indah dan mungil bernama Qairwan. Yang ketiga yaitu Jenderal Tariq bin Ziyad. Beliau sangat berperan penting dalam memajukan dinasti Umayyah, terutama dalam memperluas wilayah ke dalam daratan Eropa. Itu adalah para tokoh dan peranannya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang apa saja sih konflik-konflik yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Konflik yang terjadi yaitu pada sistem pergantian khalifah. Pada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas dan dengan ketidakjelasan inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena kita juga masih sama-sama belajar dan masih sama-sama ingin mempunyai ilmu yang lebih luas. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.